Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan pertemuan MK Usul Fikih pertemuan ketujuh. eh, Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan maha bijaksana. Semoga Allah berikan kepada kita keberkahan, kekuatan, dan Allah jadikan kita anak-anak yang solih solihah, berakhlak mulia, dan dirindu surga. Amin ya robbal alamin. Salawat seiring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jargonnya Unilam adalah beretika dan berakhlakul karimah. Rasulullah SAW menjelaskan, ya, jadi kalau tidak punya akhlak, ya akhlaknya tidak bagus seperti pohon yang rindang tapi tidak memiliki buah. Gitu. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hambanya Allah yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga bisa memberikan kemanfaatan kepada umat manusia, karena sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada sesama manusia. Jadi ini visinya Unilam, yaitu menjadi universitas yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneurship, dan berakhlakul karimah. Ya, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan ke-7 ini di MK Usul Fikih akan membahas tentang Masadirul Ahkam 1. Ya, karena nanti ada Masadirul Ahkam 2 ya. Dan ada Masadirul Ahkam 3. Ya, baik anak-anak sekalian yang berbahagia, masadir itu adalah jamak dari masdar, ya, yang berarti sumber, ya. Dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Jadi suatu wadah yang pada itu bisa ditimba norma-norma hukum. Kata sumber hanya dapat digunakan untuk Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'u Sahabat, dan Qiyas Syar'i, yang merupakan wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ya, ini kalau Masadirul Ahkam 1 dan 2 ini yang semua para ulama sepakat. Gitu. Ya. Masadirul Ahkam 1 yang termasuk di dalamnya adalah yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim. Ya. Definisi Al-Quran secara bahasa adalah bacaan. Qiraah. Ya. Bacaan. Imam Asy-Syaukani mendefinisikan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, dinukilkan secara mutawatir. Nah, itu menurut Imam Asy-Syaukani. Sedangkan menurut Imam Ibnu Subhi mendefinisikan Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, mengandung mukjizat setiap suratnya, yang
beribadah membacanya. Jadi dihitung ibadah bagi siapa saja yang membacanya. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, autokritik buat kita, sudahkah hari ini, hari kemarin, minggu kemarin, bulan yang lalu kita banyak-banyak membaca Al-Qur'an? Ya, ini adalah autokritik buat kita. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi Al-Quran jarang bahkan tidak dibaca oleh kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Keujahan Al-Quran sebagai sumber hukum, yaitu eh, sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kamilah yang benar-benar memeliharanya. Ayat terjemah surah Al-Hijr ayat 9. Eh, Matanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah lah yang menurunkan Al-Quran, eh, dan Allah pula yang eh, memeliharanya Al-Quran itu. Jadi Al-Quran eh, bisa juga disebut sebagai Az-Zikr. Ya, tadi surah Al-Hijr ayat 9. Ya. Atau Syifa. Ya. Syifa'u wa rahmah. Atau sebagai hudan, sebagai petunjuk. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, Tibyan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Nah, atau Al-Quran itu bisa juga disebut sebagai furqan, pembeda. Nah, eh, dalam surah Al-Baqarah masih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bayyinah juga bisa bayyinah. Furqan. Eh begitu. Adzikr sudah, asyifa sudah, al-huda sudah, atibian sudah, al-bayyinah sudah. Gitu. Ya, Al-Quran bisa disebut dengan itu. Alkitab ya, zalikal kitabu. Nah, begitu. Itu juga nama lain dari Al-Quran. Nah, Al-Quran ini apa isinya gitu. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sebagai sumber hukum Islam yang pertama, Al-Quran ini ya berisi seluruh ajaran Islam. Gitu. Jadi tidak hanya ibadah. Kalau hanya sekedar ibadah, Allah tidak akan menurunkan wahyunya sebanyak Al-Quran. Ternyata setelah kita baca dan kita teliti, Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai furqan, sebagai bayin, penjelas, tibyana likulli syai'in. Nah, gitu. Likulli syai'in. Jadi Al-Quran itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu, ya berarti tidak ada yang teralpakan di Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma farabna fil kitab min syai'. Jadi tidak ada yang teralpakan sedikit pun di dalam Al-Quran. Nggak ada. Sehingga selayaknya, seyogianya kita itu menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Bukan dari setat blad gitu. Iya. Junto-junto gitu ya. Dari wong londo gitu ya. Londonya sudah hengkang lama gitu. Tapi hukum-hukumnya masih kita jadikan rujukan. Ya. Nauzubillah, semua nauzubillah.
Jadi Al-Quran itu lengkap, dia sempurna, tanpa cacat dan celah. Ya, Allah jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu akmal. Nah, lakum dinakum wa atmamtu ya, atmam, tamam, lengkap, sempurna, tanpa cacat dan celah. Ya. Wa in ini tantangan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim. Nah, jika kalian itu masih dalam kondisi roiba, ya, dalam kondisi ragu, ya, mimma nazzalna, nah, nah, terhadap apa yang kami turunkan, faktu bisurati mim misli. Ya, maka datangkanlah yang semisalnya. Wada'u syuhada'akum, dan ya minta pertolonganlah kepada selain aku. Kepada siapa, manusia atau jin, silahkan. In kuntum shodiqin. Jika kalian benar-benar orang yang benar gitu, orang-orang yang perkataanmu itu adalah benar gitu. Ditantang sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sanggup, sampai sekarang enggak ada yang sanggup. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menurunkan Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan Allah yang akan yang benar-benar Allah yang memelihara Al-Qur'an itu. Allah yang menurunkan dan Allah yang uh, memelihara Al-Qur'an itu. Siapa yang sanggup akan menentang Allah? Allah itu adalah pemilik langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah itu, ya, apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Semuanya adalah kepunyaan Allah. Gitu. Jangan mengangkangi Allah sebagai Al-Hakim. Allah itu Al-Hakim, pembuat hukum. Inil hukmu illa lillah. Ya, yang berhak membuat hukum adalah Allah. Al-Hakim itu Allah. Asy-Syari itu Allah. Ya, kita udah bahas itu. Al-Hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. Ya. Kan jadi ada hukum itu sendiri, ada objek sasaran hukum, diterapkannya hukum itu. Siapa itu? Mukallaf. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang berhak membuat hukum? Begitu. Yaitu yang menciptakan manusia, yang menciptakan dunia serta seisinya, yang paham, yang tahu seluk-beluknya itu. Ya. Kita harus taat kepada Allah, no serve. Ya. Tidak ada pilih-pilih. Yang suka kita ambil, yang tidak suka kita tidak ambil. Oh ini ayat, oh ini yang cocok, oh ini nggak cocok, maka nggak diambil. Oh ini keras, oh ini lo berani ngomong Allah itu keras gitu. Sebenarnya keras siapa? Manusia dengan Allah. Allah maha adil, ya. Allah maha adil. Di mana letak keadilan Allah? Allah telah memberikan potensi hidup kepada manusia. Fi ahsani takwim. Nah, begitu. Ini maha adilnya Allah. Allah memberikan ahsan, takwim, penciptaan yang sebaik-baiknya dibandingkan makhluk Allah yang lain. Seperti hewan, tumbuhan, bebatuan, gunung, jin, malaikat. Manusia dalam keadaan fi ahsani takwim. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Tidak hanya itu, maha adilnya Allah tidak hanya memberikan potensi hidup yang sempurna, yang lengkap kepada manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan. Iya. Allah memberikan buku panduan. Iya. Buku panduan. Agar apa? Agar manusia itu, ini bahasa saya, tetap dalam kemanusiaannya. Jadi manusia bukan setengah hewan. Bahkan lebih sesat daripada hewan. Allah jelaskan itu. Ulaika kal an'ami balhum abol.
Mereka itu bagaikan hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Kenapa? Karena mereka nggak mau taat kepada Allah. Manusia tapi kelakuannya lebih sesat daripada hewan. Mana ada hewan yang sanggup untuk membunuh anaknya sendiri? Nggak ada. Tapi manusia lebih sesat daripada hewan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini Allah jelasin. Ya. Ulaika kal an'ami balhum adol. Ya. Ayat lengkapnya itu walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi wal jins lahum qulubul la yafqahuna biha il akhir. Terus ulaika kal an'ami balhum adol. Nah, begitu. Jadi Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia ini tetap dalam kemanusiaannya, ya, tetap dalam kondisi yang lurus, ngikutin petunjuk Allah, yaitu dalam Al-Qur'an ini, agar selamat fid dunya wal akhirah dengan petunjuk ini. Dan nanti setelah kita meninggal, kita akan dihisap oleh Allah di yaumul hisab. Yaumul mizan, kita akan ditimbang amal kita, kebaikan kita. Standarnya apa? Alat ukurnya apa? Standarnya apa? Alat ukurnya apa? Al-Quranul Karim. Di sisi inilah letaknya Allah Maha Adil. Allah itu Maha Adil. Juga sudah Allah berikan itu dunia beserta seisinya untuk manusia. Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan ma fil ardi apa-apa yang di bumi ini jami'a. Semuanya untuk manusia. Allah telah berikan apa pertama? Potensi hidup. Ya. Udah diberikan akal, kesehatan, semua lengkap. Kedua, Allah telah berikan itu petunjuk berupa Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang ketiga, Allah juga berikan sudah fasilitas itu berupa apa yang ada di dunia ini. Untuk manusia. Kecuali yang haram. Nah, nanti. Ya, semuanya diberikan kepada manusia. Kecuali yang haram. Karena untuk menguji keimanan. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan ke-7 ini sangat penting sekali untuk mendudukkan positioning kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, respon kita, komentar kita, mendudukkan Al-Quran di posisi mana? Apakah hanya dibaca dan dilantunkan dengan nada yang bagus setelah itu selesai? Tidak. Apakah cukup untuk menjadi azimah, diletakkan di atas pintu atau di atas lemari? Tidak. Tapi untuk difahami, untuk diyakini, untuk dibaca, untuk ditelaah. Setelah itu, dijalankan, diterapkan. Karena Al-Quran itu adalah mengandung hukum-hukum dari Allah sebagai petunjuk. Oh, yang ini halal. Oh, yang ini haram. Begitu. Innamal khomru. Dan tadi ada alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi semua itu halal. Kecuali yang haram. Innamal khomru wal maisiru. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Nah, begitu. Oh, babi haram, bangkai haram, khomer haram. Berarti pengecualian itu di situ. Iya. Karena ada kaidah. Al-aslu fil asya al-ibahah malam yarid dalilut tahrim. Jadi, hukum asal benda itu semuanya adalah mubah. Berlandaskan pada surah Al-Baqarah tadi, alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya,
Sebelum ada dalil yang menjelaskan. Dalilnya apa? Hurimat alaikumul maitatu wadamu. Ternyata bangkai haram. Ternyata eh, darah itu haram. Gitu. Tapi ada pengecualian lagi darah itu. Ada yang halal apa? Hati. Nah, halal. Hati sapi gitu ya. Iya. Atau hati kambing mbek gitu ya. Ya bolehlah nanti. Kalau lagi motong mbek gitu. Ingat. Anterin ke saya. Hatinya gitu. Iya, nggak apa-apa. Sama jantungnya gitu. Boleh gitu. Halal itu. Dan darah yang tidak mengalir. Yaitu ada dalam sumsum itu. Susah untuk membersihkan. Boleh. Ada dalam urat-urat daging gitu. Yang haram itu ada darah yang dialirkan. Ya. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Mendudukkan posisi Al-Qur'an itu posisinya di mana? Tidak hanya dibaca. Baca penting harus kita. Minimal 1/4 juz kita sehari. Seberapa banyak kita hafal terhadap Al-Qur'an. Karena setiap huruf itu akan menjadi lentera nanti di yaumil barzah. Iya. Akan menjadi lentera di kuburan kita. Akan menerangi kita nanti di akhirat. Akan menaungi kita nanti di padang mahsyar. Al-Quran itu. Masya Allah. Akan memberikan syafaat kepada kita. Iya. Kita sudah bahas itu dalam hukum taklifi. Gitu. Bagaimana perasaan kita. Bagaimana kondisi kejiwaan kita. Respon kita terhadap sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah nafilah yang tambahan. Kita harus mencintai, kita harus mendawamkan, mengistiqomahkan itu. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Itu. Kalau nggak bisa membaca Al-Quran, ya sudah kita hafal Al-Quran, ya kita baca itu. Itu. Ya minimal itu awal surah Al-Baqarah. Nah, terus ayat kursinya dan 3 ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir amanar rasul ilahi. Ya gitu. Masa iya surah uh, Al-Ahab nggak hafal gitu. Surah An-Nas hafal gitu ya. Iya, surat-surat pendek lah minimal Al-Ikhlas begitu. Itu iya, membaca 3 kali surah Al-Ikhlas sebelum tidur itu seperti menghatamkan Al-Qur'an. Begitu. Apalagi ditambah dengan ayat-ayat yang lain surah waduh, mantap itu. Al-Mulk gitu ya. Ad-Duhon gitu. Mantap itu. Iya. Dapat pahala, dapat barokahnya gitu. Dan itu akan memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah. Di yaumil barzah, minimal di yaumil barzah itu uh, 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 Al-Quran itu akan memberikan barokah dan memberikan mukjizat kepada kita, Pak. Naungan gitu. Syafaat. Masya Allah. Selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seperti kita ingin seperti Sayyidina Utsman bin Affan Dzunurain ya radhiyallahu an ya. Beliau sehari bisa hatam Al-Qur'an, Masya Allah. Imam Syafi'i juga begitu. Iya, Masya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi sambil berjalan itu udah muter aja ya, seperti muter murotal aja ya, Masya Allah. Sambil nyangkul di sawah, sambil ngoyos gitu ya, matun gitu.
tandur, ngaji doi terus. Iya, mantep lah. Iya. Iya. Kalau segi santri ya iyalah begitu. Lagi eh, berkebun gitu sambil ngaji gitu, bersihin ladang. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber yang kedua yang ditunjuk oleh Al-Qur'an adalah al-hadis. Ya. Atau as-sunnah bisa. Al-hikmah juga bisa. Ya. Makna yang sama. Nah, definisi secara bahasa al-hadis adalah berarti cara yang biasa dilakukan. Ya. Cara yang biasa dilakukan. Ya. Al-hadis sering diidentikan dengan sunnah. Gitu. Sunnah atau hadis hanya merujuk kepada dan berlaku untuk Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak digunakan untuk selain beliau. Ini. Sunnah atau al-hadis itu hanya berlaku untuk Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk yang lain. Macam-macam hadis ada berupa ucapan Nabi, bisa perbuatan Nabi, dan bisa takrir Nabi. Nah, insya Allah kalau akan eh, lebih gamblang dan lebih jelas, nanti kita akan ketemu di MK Ulumul Hadis. Nah, begitu. Ini akan kita bahas memang tentang hadis gitu, dalam Ulumul Hadis, ilmu-ilmu hadis. Nah, itu. Uh, ya. Jadi eh, apa saja yang berasal dari Nabi itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, dan bisa takrirnya Nabi. An Jabir, an Anas, an Abu Hurairah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah. Ini berarti ucapan Nabi. Itu. Sami tu Rasulullah, aku mendengar dari Rasulullah SAW, qala, nah, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah. Berarti ini adalah ucapan Nabi. Aku melihat, nah, ini berarti kalau aku melihat Rasulullah SAW, nah begitu. Solu kama ro'aitumuni usoli. Ya, gitu. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ini berarti gerakan Nabi, perbuatan Nabi. Itu. Kalau takrir Nabi, berarti diamnya Rasul, persetujuannya Rasul. Gitu. Suatu ketika Rasul memerintahkan satu ekspedisi, ekspedisi perang ya, untuk jihad, menyebarkan Islam, risalah Islam. Jadi pada saat dalam perjalanan kehabisan bekal, tapi karena melewati pinggir pantai, alhamdulillah dapat itu si paus. Iya, paus loh. Ini benar ikan paus gitu. Tapi udah terdampar di pinggiran. Dagingnya masih bagus begitu. Tapi udah meninggal, meninggal, udah mati pausnya. Iya. Akhirnya dalam kelopak matanya itu ditocos begitu, terus diwadain. Nah, itu minyak gitu, minyaknya. Dapat minyak minyak ikan plus dagingnya kan masih bagus. Nah, dibakar udah kenyang begitu, terus diirisin kecil-kecil eh, digantung begitu sehingga jadi daging kering. Gitu. Nah, ceritalah sampai Madinah, para sahabat bercerita kepada Rasul, ya Rasul, kami kehabisan makanan dan melewati pantai dapat bangkai ikan. Eh, dan kami makan itu. Ini minyaknya. Minyaknya juga untuk ngolesin gitu ya. Ya tambah sedep gitulah ya. Gitu. Rasul pada saat itu bisa aja mengelak, bisa menyatakan haram gitu. Tidak, beliau menyampaikan masih ada nggak dagingnya? Mana sini saya minta gitu. Nah, ini menunjukkan persetujuan begitu. Takrir Rasul gitu atau diamnya Rasul ya. Ya. Beda dengan diamnya seseorang.
Ini menunjukkan sesuatu yang lain gitu. Iya. Ya, nanti kita akan bahas itu di pertemuan mafhum ya. Jadi bahasa muka, bahasa tubuh gitu itu menunjukkan sesuatu ya. Mafhum itu, mafhum isyarat. Ya nanti kita akan bahas itu di pertemuan pertemuan yang lain. Masih MK usul fikih, insyaallah. Selanjutnya kehujahannya eh, tentang al hadis ini adalah yaitu ayat-ayat tentang perintah mentaati Rasul, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa Rasul. Ya. Ini fakot atau ani nah, fakot nah itu. Barang siapa taat kepadaku maka taatilah kepada Rasul. Eh, fakot dolalam bang tadi. Jadi yang menghindar dari itu maka dia telah sesat sesatnya. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi eh, semua ayat-ayat yang memerintahkan Allah memerintahkan untuk mentaati Rasul itu berarti adalah kehujahan as-sunnah atau al-hadis sebagai sumber hukum. Dan memang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui lisan beliau itu bukan karena hawa nafsu, bukan. Tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Najm ayat 34. 3 dan 4, bukan 34, 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Gitu. Ya. Dan tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu dari hawa nafsu, tapi wahyu yuha, wahyu yang wahyukan. Atau dalam surah yang lain ya menjelaskan bahwasanya kul, nah, katakanlah anna basyaru mithlukum, katakanlah wahai Muhammad, aku ini sama dengan manusia yang lain, basyar ya, kemanusiaan sama gitu. Tapi ada yang beda. Yuha ilayya. Tapi aku mendapatkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Begitu. Iya. Jadi ini adalah kehujahan dari as-sunnah ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana Allah memerintahkan manusia ini untuk taat kepada Rasul, untuk mengambil apa saja yang dibawa oleh Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Hasr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, maka terapkanlah, maka tegakkanlah. Ya. Dan wa manahakum, dan apa yang dilarang oleh Rasul fantahu, maka tinggalkanlah. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perannya terhadap Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Hadis ini sangat penting sekali ya sebagai menetapkan hukum dan mengukuhkan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an begitu. Ada yang merinci dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, menetapkan dan membentuk hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok yang ingkarus sunnah. Mudah untuk menyampaikan itu. Dengan apa? Bagaimana kita bisa sholat? Nah, itu. Bagaimana? Nah, itu nggak ada kecuali di penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada umur kita, kepada ilmu kita, dan jangan lupa tugasnya untuk segera dikirim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.